Apa sebenarnya yang dilakukan oleh wanita yang memiliki tingkat kepercayaan diri sangat tinggi, sampai-sampai mereka mampu menarik perhatian hampir semua tipe pria, bahkan tanpa harus menjadi wanita yang paling cantik secara fisik? Banyak wanita percaya bahwa untuk menjadi menarik, mereka harus memiliki tubuh yang sempurna, wajah yang ideal, dan penampilan yang selalu sesuai standar sosial. Padahal kenyataannya masalah terbesar bukan terletak pada fisikmu, melainkan pada pesan yang kamu kirimkan ke dunia tanpa kamu sadari. Dalam video ini, kamu akan memahami secara mendalam kunci-kunci penting yang perlu kamu terapkan jika kamu ingin meningkatkan rasa percaya diri dan mengubah cara pria memandang serta memperlakukanmu mulai sekarang. Jika kamu belum mengenalku, namaku Sergio Dueñas. Selama bertahun-tahun, aku telah membantu jutaan orang membangun hubungan yang lebih sehat dan sadar melalui prinsip-prinsip psikologis yang terbukti efektif. Hari ini aku ingin mengajakmu memahami sesuatu yang sangat mendasar. Kita akan mulai dengan kesalahan pertama, karena ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh banyak wanita, tetapi ironisnya juga yang paling jarang disadari. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jika kamu ingin menjadi bagian dari komunitas privat wanita yang aku bina, tempat di mana aku mengadakan kelas mingguan dan memberikan pendampingan langsung, kamu bisa mengakses tautan yang ada di deskripsi. Di sana, aku akan membantumu membangun harga diri yang kokoh dan tidak mudah runtuh oleh situasi apapun. Sekarang, coba jawab dengan jujur. Ketika kamu membayangkan seorang wanita yang menarik, apa yang pertama kali muncul di benakmu? Bagi kebanyakan orang, jawabannya hampir selalu berkaitan dengan penampilan fisik. Dan di titik itulah, tanpa kamu sadari, kamu mulai membandingkan dirimu sendiri. Kamu mulai melihat berat badanmu, usiamu, bentuk tubuhmu, atau bagian-bagian dari dirimu yang tidak kamu sukai. Perlahan, perbandingan ini berubah menjadi keyakinan bahwa kamu tidak cukup baik. Banyak wanita tumbuh dengan pemikiran bahwa wanita cantik memiliki hidup yang lebih mudah, bahwa mereka tidak perlu berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau cinta. Namun ada satu kebenaran penting yang sering diabaikan. Kecantikan semata tidak membangun rasa hormat dan tidak menjamin kepercayaan diri. Orang-orang tidak merespons hanya pada seberapa cantik dirimu, tetapi pada bagaimana kamu hadir di dunia ini. Inilah alasan mengapa ada wanita yang secara fisik sangat menarik, tetapi hampir tidak diperhatikan di lingkungan sosial manapun. Sementara itu, ada wanita lain yang tidak memenuhi standar kecantikan konvensional, namun selalu menonjol, dihormati, dan menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Perbedaannya bukan pada tubuh atau wajah, melainkan pada hubungan yang mereka miliki dengan diri mereka sendiri. Jika kamu memandang dirimu sebagai wanita yang tidak percaya diri, ragu-ragu, dan tidak bernilai, dunia akan mencerminkan persepsi itu kembali kepadamu. Sebaliknya, wanita yang memancarkan rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan batin akan secara alami menarik rasa hormat dan ketertarikan. Kepercayaan diri sejati tidak dibangun dari validasi eksternal, tetapi dari kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa membiarkan orang lain mengendalikan arah hidupmu. Wanita yang benar-benar percaya diri adalah wanita yang mampu tetap berdiri teguh pada pilihannya, bahkan ketika hal itu terasa tidak nyaman. Ia melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan dalam jangka pendek, tetapi bermanfaat dalam jangka panjang. Ia membaca, berolahraga, menjaga kesehatan mentalnya, dan terus mengembangkan dirinya, bukan karena ingin mengesankan orang lain, tetapi karena menghargai dirinya sendiri. Ia juga tidak berusaha menyembunyikan ketidaksempurnaannya. Sebaliknya, ia menerima dirinya sepenuhnya. Ia mampu menertawakan kesalahan masa lalu, belajar dari pengalaman pahit, dan tidak menjadikan rasa tidak aman sebagai identitas. Sikap positif dan autentik inilah yang terpancar kuat tanpa perlu usaha berlebihan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah orang lain benar-benar bisa merasakan bagaimana aku memandang diriku sendiri? Jawabannya adalah ya. Pikirkan tentang seseorang yang pemalu dan tidak percaya diri. Tanpa ia harus berkata apapun, kamu bisa merasakannya dari bahasa tubuhnya, dari caranya berbicara, dari bagaimana ia menghindari kontak mata dan interaksi sosial. Semua itu adalah bentuk komunikasi nonverbal. Hal yang sama berlaku untukmu.
Ketika kamu membiarkan ketidakamanan menentukan cara berpakaian, cara berbicara, dan cara memperlakukan diri sendiri, ketidakamanan itu mengambil alih hidupmu. Oleh karena itu, tujuanmu bukanlah menyembunyikan luka atau rasa tidak aman, tetapi berhenti menjalani hidup dari tempat itu. Orang lain secara tidak sadar menangkap bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jika kamu terus mengkritik tubuhmu, meremehkan penampilanmu, atau merasa tidak nyaman dengan dirimu sendiri, pesan itu akan sampai. Namun ketika kamu memilih dirimu sendiri, bahkan dengan segala ketidaksempurnaan, rasa tidak aman berhenti menjadi pusat identitasmu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi wanita dengan karakter kuat, batasan yang jelas, dan wibawa emosional? Banyak wanita gagal di bagian ini karena takut menimbulkan konflik dalam hubungan. Mereka tidak menetapkan batasan atau menetapkannya tetapi membiarkannya dilanggar berulang kali. Mereka takut kehilangan pasangan sehingga memilih diam dan mengorbankan diri sendiri sedikit demi sedikit. Pola ini sering berasal dari keyakinan yang keliru tentang cinta. Keyakinan yang kita serap sejak kecil, dari apa yang kita lihat pada orang tua, dari film romantis, sinetron, atau cerita cinta yang tidak realistis. Oleh karena itu, sangat penting untuk melepaskan keyakinan lama ini dan mulai mencintai dari tempat yang sehat dan seimbang. Seorang wanita yang terus-menerus memaafkan perilaku yang menyakitinya akan perlahan menghancurkan harga dirinya sendiri. Wanita yang tidak mampu mengatakan tidak akan kehilangan suaranya. Dan wanita yang tidak tahu apa yang ia inginkan dan tidak inginkan akan selalu hidup dalam kebingungan emosional. Mencintai dengan seimbang bukan berarti menjadi dingin atau keras, melainkan memahami bahwa kamu dan pasanganmu setara. Wanita yang mampu mengungkapkan dengan tenang apa yang tidak ia setujui, apa yang melukainya, dan apa yang ia harapkan dari hidupnya adalah wanita yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Ingat ini baik-baik, hidupmu adalah tanggung jawabmu. Tidak ada siapapun yang akan menjalani hidupmu, mengejar mimpimu, atau mencapai tujuanmu untukmu. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil untuk menghormati dirimu sendiri akan memperkuat fondasi kepercayaan dirimu. Namun semua ini tidak akan benar-benar efektif jika kamu tidak memahami satu hal penting berikutnya. Banyak orang tahu bahwa mereka berada dalam hubungan yang menyakitkan, tahu apa yang tidak mereka inginkan, tetapi tetap sulit untuk melepaskannya. Alasannya seringkali adalah luka emosional yang belum sembuh. Ada 5 jenis luka emosional utama, dan hampir setiap orang memiliki satu atau lebih di antaranya. Luka-luka ini biasanya berasal dari masa kecil atau hubungan sebelumnya, dan sangat memengaruhi cara kita menjalin hubungan hari ini. Menyembuhkannya bukan berarti menghapus masa lalu, tetapi berhenti bereaksi dari luka tersebut. Luka penolakan menciptakan rasa tidak cukup baik. Luka ditinggalkan menimbulkan ketergantungan emosional. Luka penghinaan melahirkan rasa malu dan sabotase diri. Luka pengkhianatan menciptakan kebutuhan untuk mengontrol. Dan luka ketidakadilan membuat seseorang menekan emosi dan menuntut kesempurnaan dari dirinya sendiri. Penyembuhan adalah proses yang membutuhkan komitmen dan kesadaran setiap hari. Karena itulah aku menciptakan komunitas privat wanita, D-School, sebuah ruang aman dengan materi video, panduan pendukung, lebih dari 100 pelajaran mendalam, dan sesi panggilan grup untuk menemanimu dalam proses transformasi yang nyata dan berkelanjutan. Tautannya ada di deskripsi. Jika video ini memberimu kejelasan dan nilai, aku mengajakmu menonton video berikutnya yang aku rekomendasikan di sini karena sangat melengkapi pembahasan hari ini. Dan jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng notifikasi.